Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nisa Nur Solihatun, mahasiswa Universitas Merangin, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Dalam rangka melaksanakan tugas berbicara dialektif, yaitu wawancara, sekarang narasumber kami yaitu adalah Abah Yai Adib Muzaki, pimpinan Pondok Pesantren Mutali'ul Anwar, Bungo Tanjung, SPF Hitamulu. Topik kita hari ini mengenai about santri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai santri. Oke. Mungkin langsung saja Ustadz. Dari pertanyaan pertama, membahas mengenai santri. Santri itu kan bermacam-macam wataknya. Ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang pintar dan sebaliknya. Dan lebih ekstrimnya lagi, mungkin ada santri yang bahkan sampai melakukan tindak kekerasan. Nah, tapi mungkin sering kita mendengar bahwa santri itu juga tidak harus mondok. Semua orang bisa jadi santri. Jadi pertanyaannya, makna dari santri itu apa, Ustadz? Jadi sebelumnya karena kaitannya dengan santri ya, jadi sebenarnya santri itu yang seperti apa? Kadang ada yang nakal ya, katakanlah, atau butuh perhatian khusus lah kalau bahasa bahasa halusnya ya. Jadi santri itu seperti apa? Kenapa kemudian ketika ada yang katakanlah ke arah negatif, langsung saja, jadi santri itu seperti apa sebenarnya, dan sering mendengar ya, sering mendengar bahwa santri tidak harus mondok. Sebenarnya secara global, secara universal, definisi dari santri itu sendiri adalah mayyusahibul ulama wa taba'ahum min adabihim wa wara'ihim wa turuqihim wa manhajihim wa ma asbahada. Jadi dengan santri itu adalah seseorang yang mengikuti terhadap ulama, baik mengikuti dari tingkah lakunya, akwaliyahnya, af'aliyahnya, akwaliyahnya, kemudian manhajnya, dan juga torekoh atau metode atau hal-hal yang berkaitan dengan kiai. Jadi di situ disebut dengan santri ya, mayyusahibul ulama wattaba'ahum min adabihim. Orang yang mengikuti ulama, bisa dikatakan di sini muazamah, artinya makanya ada pesantren gitu ya. Ada pesantren. Jadi di pesantren itu yusahib bersama dengan para kiai, bersama dengan syekh atau kalau di sini tuan guru ya, apa di sini. Kemudian wattaba'ahum min adabihim, mengikuti mereka dari apa? Dari adabnya, wawara'ihim mirohinya. Jadi terkadang sekarang itu memang banyak sekali yang sudah mulai terkikis warohinya, mirohi. Kemudian dari manhajnya, karena yang disebut dengan santri itu adalah seorang yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh kiai, yang pastinya sesuai dengan definisi kiai itu sendiri, yaitu baik dari akwaliyahnya, imaniyah, af'aliyah, akwaliyahnya, baik semuanya. Saya kira itu yang disebut dengan santri. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak santri yang sebagaimana halnya yang disebutkan tadi. Jadi tidak hanya sebatas yang penting di pondok, atau yang penting itu kata orang tua sekarang, yang penting mondok daripada di rumah repot ruwet gitu. Terus saya kira itu. Kalau dari penjelasan panjenengan tadi, akwaliyahnya, af'aliyahnya dan sebagainya itu manut pada gurunya, manut pada kiainya. Tapi kan banyak santri yang mungkin bisa dibilang bahasa harusnya itu itu perhatian khusus. Perhatian khususnya tadi. Ya. Jadi ada santri itu sama halnya sebenarnya. Santri itu kan bagian dari masyarakat. Santri itu kan bagian dari masyarakat. Begitu juga sebenarnya. Tidak hanya di kalangan santri sebenarnya. Terlebih santri gitu kan. Jadi ada yang
tingkatannya. Jadi ada santri itu yang awam, santri yang biasa-biasa saja karena dia mungkin hanya sebatas mulazamah tapi tidak secara diroyah atau belajar langsung sorotkan atau apa dengan gurunya, dengan kiainya, tapi hanya sebatas berada di pesantren, gitu kan. Jadi hanya sebatas itu namanya kategori awam. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada kategori yang khusus. Khusus berarti santri yang ala kadarnya sebagaimana santri. Santri tujuannya adalah thalabul ilmi, berarti mereka ketika berangkat dari rumah menuju ke pesantren berarti dalam rangka mencari ilmu, berarti siap untuk ittiba lil ulama, mengikuti para ulama. Kemudian yang ketiga itu ada khuasul khusus atau khususan, santri yang lebih khusus daripada yang khusus tadi, yaitu santri yang katakanlah tidak hanya kewajiban di pondok yang dilaksanakan, tetapi ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Nah, artinya di pondok biasanya ada kurikulum. Kalau di kurikulum itu berarti kewajiban, anak wajib mengikuti pendidikan kurikulum. Kalau yang sunnah, contoh seperti kalau di pondok Jawa itu ya, itu ada yang namanya gandungan, itu mencari pondok lain, mencari kiai lain, kemudian di sana ngaji gitu. Jadi ada yang tadi awam, ada yang khusus, ada yang lebih khusus lagi. Bahasanya kayak tabarukan nggak nih, gandungan tabarukan atau berbeda Pak? Kalau dia sebatas mengikuti kewajiban di kurikulumnya, jadi istilahnya seorang santri yang khusus atau lebih khusus daripada yang khusus. Kalau khusus kan tadi mengikuti kewajiban-kewajiban, peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Tapi kalau yang lebih khusus ini, dia tidak hanya melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi melakukan kesunahan-kesunahan. Selain daripada belajar, dia juga khidmah. Kemudian dia juga mencari guru lain, mencari waktu lain untuk belajar lagi. Itu namanya nanti tingkatannya. Maka ketika mendapati ada santri yang tadi itu, kemungkinan adalah santri yang tingkatan awal tadi, dan itu yang awam itu tadi. Terima kasih Ustaz, penjelasannya sangat luar biasa. Berarti santri yang nggak mondok itu kalau misal dia tetap ngikut pada kiai, dalam artian itu kan ada sekarang tuh ngaji lewat HP. Iya. Apakah bisa nih disebut santri? Kalau secara khusus di tradisi Indonesia, tradisi Indonesia ini sebenarnya santri ini ya tadi mayyusahibul ulama. Jadi mengikuti itu dari segi apa? Min adabihim, tingkah lakunya. Jadi mungkin dari bedanya lagi nanti jangan membahas tentang ilmu yang didapatkan ya. Yang pasti karena al-isnad minad-din, laul isnad laqala man syaa masyaa. Jadi adanya ketersambungan guru adalah bagian dari agama. Maka jika tidak ada ketersambungan ini, jika tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan apa adanya, sesuka dengan hatinya. Maka di sini butuh yang namanya sanad. Maka ketika kita mengkaji atau mengaji itu ya harus yang jelas gurunya. Jadi kalau lewat HP bagaimana? Apakah bisa disebut santri? Kalau pendapat saya tadi yaitu manit taba'ahum, orang yang mengikuti ulama min adabihim. Karena di dalam pengajian itu kan biasanya kan tetap akan mengajarkan etika, mengajarkan hukum dan lain-lain itu. Kemudian mau mengikuti itu saya kira disebut dengan santri secara universal. Jadi tidak melulu di pondok pesantren. Hanya saja bedanya nanti adalah riwayah dan diroyah. Itu kalau di hadis demikian. Insyaallah. Oke, penjelasannya sangat jelas sekali Ustaz, Masya Allah. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, santri itu kan identik dengan mengkaji ilmu agama, tapi kenyataannya banyak yang santri tidak berperilaku selayaknya santri, terutama santri yang sudah dalam bahasanya udah pergi dari pondok pesantren, udah tamat dari pondok pesantren. Iya, goyang. Tuh. Nah, ketika mereka
di luar itu udah dari bentuknya, tingkah lakunya, segala halnya itu sudah seperti kayak umumnya anak-anak yang tidak mondok. Betul. Mungkin kalau dari segi pakaian, mungkin ketika di pesantren kan pakai sarung gitu kan, Yeah. yang di sana juga pakai sarung, terus tunik, sampai di rumah pakai yang mungkin bisa lepas. Nggih, bahkan ada yang berani lepas jilbab, ada yang omongannya Sudah seperti orang awam itu kan. nggih. Nah, yang itu seperti apa Ustaz? Tanggapan panjenengan? Kalau saya pribadi sebenarnya mencuplik dari dawuh Allah itu summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina ya faminhum dzalimun li nafsi. Jadi memang sebenarnya ini untuk penghafal Quran sebenarnya. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ini seringkali guru saya Mbah Naimin Zubair itu menafsiri ini Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina. Jadi orang hafal Quran itu tidak harus pinter, tapi memang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, dalam hal ini saya arahkan ke santri. Santri ini juga orang-orang pilihan Allah. Jadi banyak sekali orang yang kepengen nyantri tapi mungkin ada hambatan-hambatan tertentu. Maka santri ini adalah pilihan Allah. Maka faminhum dzalimun li nafsi. Mereka itu juga pasti akan apa? Mendzalimi dirinya sendiri. Layaknya santri, dia harus apa? Manit taba'hum min adabihim. Harusnya adabnya mengikuti kiai, manhajnya mengikuti kiai, torekohnya mengikuti kiai, dan juga hilm apa ya, bijaksananya juga mengikuti kiai. Tapi mereka terkadang sampai di rumah lupa itu, sehingga faminhum dzalimun li nafsi. Di antara orang-orang tadi adalah seorang santri-santri tadi adalah yang menganiaya dirinya sendiri. Dia sudah dipilih oleh Allah, tapi dia apa? Menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan, mohon maaf kalau namanya buka jilbab, kemudian memakai membuka aurat ya, kasyful aurat, buka aurat itu kan bagian dari mencelakai suatu hukum. Jadi itulah faminhum dzalimun nafsi. Kemudian yang kedua itu dia ada apa? Faminhum muqtasid. Ada santri itu apa namanya? Yang terkadang pulang itu ya datar-datar saja, stagnan. Artinya tetap menjaga kesantriannya, dari adabnya, wiroinya, dari berpakaian dan lain-lain. Mereka apa stagnan saja mengikuti itu. Tapi ada juga yang faminhum sabiqun bil khairati biidznillah ya, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang benar-benar mereka itu tidak hanya sebatas melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang sudah diajarkan di pesantren, tapi mereka bisa membawa suatu perubahan. Mereka faida farulta fangsok, ketika sudah selesai satu pekerjaannya, dia melanjutkan pekerjaan yang lain yang akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakatnya. Maka ini termasuk kategori tadi itu. Jadi ketika mereka ada yang pulang, ada yang seperti itu, ya memang tadi itu faminhum dzalimun li nafsi. Saya kira mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat yang baik lah. Ketika kita sering mengkaji itu kan manfaatnya kan juga banyak sebenarnya, dan sekarang kan sudah di era digital. Saya kira itu. Oke, ini lanjut pertanyaan berikutnya aja. Iya. Oke. Sebenarnya tujuan utama dari mondok itu apa Ustaz? Dan mungkin tips-tipsnya bisa diberikan. Iya, jadi sebenarnya kita mondok itu sebuah kewajiban apa sebuah sunnah atau mungkin bahkan haram misalnya. Zaman sekarang haram. Mungkin bisa jadi nanti ada hukum-hukum orang-orang yang agak-agak keras mungkin. Jadi kalau di pesantren sendiri yang pasti kita itu kan dawai Allah kan banyak sekali ya, melewati Rasulullah juga ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin au kama qala au muslimatin. Ya, jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin
wa muslimatin. Jadi kewajibannya baik laki-laki maupun perempuan itu adalah belajar, mencari ilmu. Maka dalam hal ini para ulama, makanya ada dawuh Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah mereka yang dikehendaki diberikan sebuah pemahaman yang baik terhadap agama Islam ini. Nah ini saya kira kalau tujuannya mondok itu apa ya, satu yang pertama dalam rangka taat kepada Allah, mengikuti tadi apa hadisnya Rasul, ya sunnati Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak mewariskan apapun, harta benda juga tidak diwariskan. Yang diwariskan akan tetap apa? Ilmu. Maka dawe faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Orang yang mengambil ilmu agama ini banyak, maka dia mengambil dengan sempurna warisannya Rasulullah. Ini makanya dalam tujuan mengaji atau mondok ini ya pastinya adalah dalam rangka ihya sunnatin Nabi, menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, taat di dalam taat mengikuti Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah, termasuk apa yang penggalanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Terus ada lagi falaula nafaru minkum ta'ifatun yatafaqahu fiddin aw liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi memang harus ada di antara kalian ini yang mondok, jangan ikut perang semuanya. Jangan ikut perang semuanya. Jadi harus ada yang mondok. Jadi dalam rangka mengikuti tadi itu, dalam rangka mengikuti apa? Perintah Gusti Allah untuk belajar. Jadi ngaji adalah dalam rangka ihya sunnatin Nabi, dalam rangka taat kepada Allah, yang pasti adalah ibtigha mardhatillah. Ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anjuran agama itu kan kita dalam beribadah, dalam hidup ini juga adalah dalam tujuan beribadah kepada Allah, dan beribadah ini kaitannya adalah dengan ilmu agama. Maka di dalam mondok ini ya tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridho Allah, taat kepada Allah, ihya sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Kemudian kalau apa tadi tipsnya ya. Kalau sebenarnya tips-tipsnya itu kita kan terkadang sudah terkontaminasi, kalau saya mengatakan terkontaminasi dengan cara berpikirnya orang awam, yakni yang dinamakan sukses adalah ketika dia nanti kaya, mohon maaf, atau mungkin punya megang jabatan gitu ya. Jadi itu kategori yang menurut para ulama sebenarnya bukan tujuan. Jadi tips sukses dalam rangka nyantri itu ya diantaranya kalau di dalam kepengen diangkat derajatnya oleh Allah, ya maka bila ilmi, dengan belajar maka kamu akan bermanfaat. Bila ilmi tantafi'u wa bil khidmati tartafi'u. Kalau kamu hanya sebatas ingin diangkat derajatnya pinter, ya maka belajar, maka akan kamu bermanfaat. Kalau kamu belajar, punya ilmu, kamu akan manfaat. Tapi dengan khidmah, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tartafi'u, diangkat derajatnya itu kan banyak. Ya, baik dari nanti diberikan jabatan yang pantas, tidak diremehkan orang. Itu kan bagian dari Aizul Islam, kemuliaan Islam kan di sana sebenarnya. Jadi orang Islam itu ya yang sing mulia. Maka dari itu kalau tips suksesnya mungkin ya dalam rangka santri ini, dalam permasalahan santri ya tabatul ilmi bil mudzakarah. Jadi saya ini termasuk fan-nya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi makalah-makalahnya itu sering saya hafalkan. Jadi tabatul ilmi bil mudzakarah. Terkadang kalau lulus itu kan sudah nggak mau lagi matlaah itu kan, jadi mudzakarah. Kalau ingin ilmunya itu masih ada, ya harus di mudzakarah. Lulus dari pesantren yang diajarkan kok ngaji qiraati misalnya, ya sudah di rumah di mudzakarah mengajar qiraati itu diulang-ulang gitu. Kalau yang doa ya berarti yang doa.
Kalau misalnya pelajarannya jurumiyah, pelajaran apapun itu ya bil mudzakarah. Babatul ilmi bil mudzakarah. Wa barakatuh bil khidmah. Kalau ingin berkah ya harus khidmah, melayani kiai. Dan melayani kiai ini terkadang kalau sekarang santri-santri itu milih begini. Jadi enak mana ya antara nyupir sama buang sampah. Ya, itu milih, mereka itu milih. Jadi ini seharusnya dihindari. Yang mana kiai membutuhkan ya kita harus siap. Ibarat orang itu kita sudah dikasih makan, piringnya dilempar, ini kan otomatis yang mungkin yang memberi mungkin ikhlas, tapi yang lihat atau apa kan bisa jadi nggak ikhlas, yaitu istilahnya sebagai terima kasih ya bil khidmah wa barakatuhu bil khidmah. Kalau ingin berkah ilmunya ya dengan khidmah. Khidmah itu banyak, tidak harus nyupir kiai, tidak harus itu kiai, enggak. Mau saja ngepel kamar, mau saja bersih-bersih lingkungan pondok. Kita sehari-hari itu kadang ada di jadwal khidmah. Ya, ada jadwal harian berupa apa namanya? Nyapu, piket ya. Piket itu bagian dari khidmah. Asalkan diniati yang baik, insya Allah juga baik. Ada yang di organisasi. Maka jangan menganggap ini sebuah capaian, wah berorganisasi saya menjadi jabatan A, B, C, enggak. Ini dalam rangka khidmah, itu adalah khidmah. Wa naf'uhu biridho syekh wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridho syekh. Kalau mau bermanfaat ya harus mendapatkan ridhonya guru. Jadi sebelum pulang kalau guru sudah ridho ya silahkan. Jadi saya tuh punya cerita sebenarnya. Saya itu tahun 2017 kalau tidak salah itu saya sebelum pulang, sebelum ke Rimbo Bujang itu saya izin sama Mbah Yai, Abah Kamil waktu itu, keparang dalam bahasa Indonesia saya mau ke Jambi dalam rangka Bandungan gitu, ngaji puasa itu. Beliau kemudian masuk ke kamar, beliau mengambil sorban waktu itu warna putih, itu kemudian diberikan ke saya. Beliau mengatakan, Kang, saya tidak bisa memberikan apa-apa terhadap kamu. Jadi mudah-mudahan Allah mengganti seluruh pelayananmu, khidmahmu terhadap ilmu ini diganti oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. Jadi itu cerita yang menurut saya nanti akan saya tular-tularkan. Itu artinya memang ridhonya guru itu menjadi pengaruh yang besar. Kemudian setelah itu juga saya diminta untuk jangan lama-lama sendirian, istilahnya jomblo. Saya juga belum punya calon gitu. Kemudian karena jomblo itu fitnah. Jomblo itu fitnah. Alhamdulillahnya nggak lama gitu Ustaz. Alhamdulillah ketika kesini langsung dapat itu. Langsung nggak alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya baru ke sarang lagi, soal lagi bahwa sudah ada calon. Kemudian diaturkan ke Mbah Maimun. Waktu itu Mbah Maimun sejenak beliau terdiam, setelah itu menjawab, kemudian mendoakan. Ditanya nama saya dan bapak, kemudian nama calon istri kemarin dulu itu, calon istri sama bapaknya, bagus itu. Makanya saya melanjutkan itu, kemudian saya lanjutkan. Setelah itu saya ketemu lagi sama Mbah, saya sudah sowan dan Mbah mengatakan memberi restu. Kemudian saya diberi lagi, diberi sorban yang kedua, bahasanya sama seperti yang pertama itu. Ya mudah-mudahan saya bisa menjaga asa itu. Dia mengatakan mudah-mudahan ini bisa menjadi temanmu besok khidmah berdakwah di Jambi bersama keluarga. Insyaallah. Ya mudah-mudahan itu tadi. Kalau saya tabatul ilmi bil mudzakarah, saya di dalam memang, tapi memang bil mudzakarah. Saya selain di dalam, saya ini masih sampai hari ini masih pecinta kitab. Masalah kalau ada kitab tuh hijau rasanya. Saya tuh pernah dikasih uang itu waktu itu sama Pak Dikirhannya, sama Abi itu sekitar 5 juta karena di Syaraf saya ngajar di dulu itu di M3, di MAK, di MTS itu ngaji semua. Itu 5 juta saya masuk ke ke toko kitab itu berapa menit tuh habis itu. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini. Ngapa saya lihat kitab-kitabnya panjenengan ini banyak sekali. Ya, ini berarti pondok pesantren ini nantinya akan mengajarkan
lebih ke kitab nggih pondok pesantren panjenengan Iya, iki. lebih ke kitab karena memang apa ya, basicnya saya sendiri juga kitab. Nggih. Jadi zaman sekarang ini kan sebenarnya pondok ada dua, Nggih. yang mengikuti Sayyidina Utsman Quran, kemudian Sayyidina Ali kitab. Gitu kan. Ada satu lagi Abu Bakar Siddiq Thariqah, gitu kan. Kalau Sayyidina Umar itu politik. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Sebenarnya saya agak penasaran tentang sorban tadi, Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu makna dari sorban yang beliau berikan itu apa? Kalau secara filosofi mungkin ya, mungkin kalau dari ibunya itu sendiri, itu beliau menyampaikan waktu itu ketemu di Singkot itu menyatakan konco-konco liane istilahnya iri gitu. Nggih. Kok segitu banyaknya kangkang dalem, kalau nggak salah 30 waktu itu, kok hanya sampai yang dikasih sorban, yang lain baju sama sarung atau sajadah gitu. Nggih. Atau ada yang dipas jas ada. Tapi memang di pondok itu unik. Yang saya ingat itu beliau dikasih apa maka dari jadi itu. Yang dikasih apa namanya istilahnya yang bagian nyopir itu rata-rata punya mobil sekarang. Alhamdulillah. Aneh, kadang aneh. Entah itu bagaimana. Kalau makna filosofis sendiri, kalau saya maknai ya berarti saya mendapat amanah di bidang itu tadi, di bidang ilmu. Karena beliau membawa sorban itu kan dalam rangka ngaji. Nggih. Maka termasuk pondok ini Matoliul Anwar itu juga pemberian dari beliau. Oh, yang menamai pondok ini beliau. Iya. Masya Saya Allah. dapat dua nama, kemudian waktu itu disingkut. Setelah disingkut saya ke sarang lagi. Ada dua nama pondok itu, Matlak sama Matolek. Matlak itu kan bentuk mufrad, Matolek dari bentuk jamak. Beliau mengatakan sampean waktu itu apa sudah kabudut, berarti waktu disingkut itu yang kedua kalinya nikahnya Neng Iva itu. Beliau mengatakan sampean istikharah sholat, ibu istikharah Quran karena ibunya kan hafidhah, itu yang alimah. Jadi akhirnya ketika saya di sarang Matoliul Anwar saja gitu. Sudah saya pakai nama itu, kemudian saya minta gemugeman. Gemugeman itu apa? Ya, cekelan. Jadi apa yang harus saya wirid gitu. Saya alhamdulillah dapat ijazah dari itu ya. Ya, saya yang jelas ini semua adalah kepanjangan tangan dari masyayikh gitu, bukan karena saya sendiri, tidak. Ini kepanjangan tangan, jariahnya juga senantiasa saya hadiahkan kepada keluarga, bapak ibu, dan juga masyayikh gitu. Jadi itulah mungkin bagian dari yang harus kita laksanakan. Ya seperti inilah. Kalau target itu sebenarnya kalau banyak terus bagus itu kan harapan. Tapi kalau kita tujuannya adalah nasrul ilmi, ya mudah-mudahan ada terus gitu. Artinya ini dalam rangka ada ilmu, makanya ada TPG, alhamdulillah sudah ada TPG, ada madrasah, ada majelis itu lasan. Insya Allah ini mulai ada santri yang mulazamah, ada yang ingat, nanti ada yang di pesantren. Alhamdulillah. Ya, saya kira mungkin itu kalau masalah yang mungkin ada yang lain ya nggak tahu. Kalau boleh tahu kapan Ustaz itu santri baru? Santri baru kemudian mungkin tanggal 15 Juni. Oh, pas bulan besok ya. Bulan besok ini nanti akhir bulan insya Allah ada pembukaan majelis dan juga tasyakuran insya Allah. Para pemirsa sekalian yang ingin tahu lokasinya di Pondok Pesantren Matoliul Anwar, ini beralamat di SPF Desa Bunga Tanjung, Hitamulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Ngapunten Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir tadi menutup topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasan dan ilmu-ilmu yang luar biasa, Masya Allah sekali. Dan juga para pemirsa, dari kami, dari saya, kalau misal ada salah dan khilaf,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.